Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Oke, kita langsung saja buka soalnya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset. Jadi nanti di sini kita akan diberikan satu file data ya. Kolom pendapatan nilai asing kemudian dikalikan 10.000. Dan kita diminta untuk menginstal beberapa package ya, dan kita disuruh meload paketnya. Oke, kita langsung saja ke R Studio. Di sini saya sudah mendownload filenya ya untuk di foldernya. Karena saya sudah menginstal paketnya, jadi saya tinggal meload di sini. Kita langsung load dulu paketnya. Kemudian kita akan import data yang disediakan dari soal. Datanya berupa CSV bernama data pendapatan. Oke, kita lihat dulu ya datanya di sini. Datanya di sini pendapatan kolomnya nilainya ini ada 3,6 sekian ya. Di perintahnya kita harus nilai aslinya dikalikan dulu 10.000. Kita akan menggunakan fungsi dari package yang tadi kita load, yaitu di player. Ini kita pakai komen yang ini ya, data muted ini ya, kita akan kalikan 10.000. Oke, kita lihat. Oke, yang tadi 3,6 sudah berubah ya jadi 36.264. Berarti data ini sudah siap untuk kita olah. Oke, soalnya kita langsung masuk. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, sekarang tadi kita kan sudah meload package ggplot2 ya. Ini lebih powerful daripada bawaan. Misalnya kita cuma memakai fungsi bawaan HIST itu. Kita akan memakai yang dari ggplot ini saja. Oke, ini saya sudah buat di sini. Kita akan load. Kita akan jalankan programnya. Oke, di sini dari data ini kita berikan sumber X-nya namanya kita ambil data dari sumber X yaitu kebahagiaan. Di soal kan yang ditanyakan variabel terikat ya. Variabel bebasnya yang di sini kan datanya ada pendapatan dan kebahagiaan. Kenapa variabel terikatnya itu kebahagiaan? Karena yang bisa diubah itu adalah pendapatan. Yang kita mau melihat hubungan antara pendapatan dengan kebahagiaan. Apakah jika pendapatan ini meningkat, kebahagiaan juga meningkat. Nah, karena tidak mungkin kalau variabel terikatnya ada di pendapatan. Kita kan tidak bisa mengatur kebahagiaan ya. Misalnya kita mencek apakah orang bahagia pendapatan naik. Nah, itu agak sulit ya diperiksa ya. Jadi yang masuk akal adalah variabel terikatnya adalah kebahagiaan. Kemudian variabel bebas atau prediktornya itu adalah pendapatan. Jadi di sini saya ambil untuk sumbu X-nya ini, variabel terikatnya adalah kebahagiaan yang kita cek. Kemudian ini perintahnya untuk buat histogram. Unit ini adalah lebarnya ini ya, lebar batangnya ini. Kemudian warna saya beri, untuk warna luarnya ini saya beri dark blue dan isiannya orange. Kemudian di sini judulnya saya beri histogram variabel terikat dengan X, sumbu X labelnya kebahagiaan dan sumbu Y frekuensi. Oke, kemudian di sini kita akan interpretasikan histogram tersebut. Nah, di sini terlihat ya, walaupun ini tidak benar-benar seperti distribusi normal, ini hampir menyerupai distribusi normal ini, karena ini agak naik kemudian agak turun, walaupun ini ada nilai yang rendah ya, tidak, frekuensinya yang rendah, jadi tidak benar-benar distribusi normal asli lah ini bentuknya. Mungkin itu untuk interpretasinya ya, yang kita bisa ambil dari histogramnya. Kemudian soal berikutnya, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke. Kemudian ini di data ini entah kenapa ya, ada, walaupun di sini nilainya 499, ada satu data yang
Di sini tidak ada nilainya. Jadi data ini mau saya hapus saja karena juga tidak akan berpengaruh karena dia datanya kosong. Jadi saya akan gunakan dari di player lagi package-nya. Kita akan filter yang datanya lengkap saja. Oke, setelah itu kita akan pakai untuk membuat scatter plot. Oke, di sini kita lihat ya, ada polanya di sini bahwa kita bisa melihat bahwa dengan bertambahnya pendapatan, maka kebahagiaan juga cenderung meningkat. Walaupun ada beberapa kasus ya yang agak di luar ya, outlier, tapi tidak terlalu ekstrim. Dan kita masih melihat ada polanya nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dari scatterplot ini. Oke, soal selanjutnya, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Kita akan melakukan regresi linear. Sebelumnya kita akan memasukkan LM ini. LM ini linear model dari kebahagiaan pendapatan. Kita akan masukkan ke variabel model untuk mempermudah nanti. Kemudian biasanya kita bisa lakukan di sini dengan summary ya, summary model. Tapi karena tadi di soal kita suruh meload package ini, nah yang kita belum pakai ini, yang ini belum kita pakai. Jadi kita akan pakai itu. Kita tidak pakai summary. Ini tadi model dan branch model. Oke, di sini sudah ada hasilnya ya. Intercept ini adalah nilai variabel Y ketika variabel X-nya 0. Jadi kita pendapatan 0, di sini adalah nilai yang diestimasi dari nilai kebahagiaannya. Di sini kita bisa melihat bahwa T value-nya itu 38,1 ya. Jadi sangat tinggi koefisiennya. Jadi ini sangat berpengaruh. Kemudian P value kita bisa lihat di sini sangat kecil. Nah, karena sangat kecil ini berarti dia bisa menolak H0 ya ini. H1-nya kita bisa menolak hipotesis awal. Jadi memang ada keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi memang ada pengaruh yang sangat kuat kalau kita lihat dari sini. Kemudian di R-squared ini 0,745 berarti model ini bisa menjelaskan 74,5% dari variabel terikatnya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kemudian gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas. Oke, kita coba cek homoskedastisitas dengan memplot modelnya. Oke, yang pertama residual versus fitted. Di sini kita lihat bahwa sebarannya ini cukup acak ya. Jadi dia tidak membentuk pola. Tidak ada pola misalnya dia seperti huruf V gini atau seperti kipas. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitasnya. Oke, kita lanjut plot berikutnya. Di sini juga ini untuk mengecek residual. Di sini terlihat cukup lurus ya. Dan tapi walaupun di ujung ini ada beberapa data yang agak di luar. Tapi secara garis besar nih masih bagus ya. Kemudian ini fitted values ini juga untuk mengecek homoskedastisitasnya. Ini kita lihat juga garisnya lurus ya, masih tidak bengkok, ini masih relatif lurus. Jadi tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Jadi model ini bisa cukup valid untuk dipakai. Dan ini residual versus leverage. Ini pencilannya apakah kita lihat apakah ada outlier yang berpengaruh besar. Ini masih termasuk dekat ya, masih tidak terlalu jauh. Kalau misalnya dia jauh, ini akan kelihatan kecil sekali yang dia. Dan jaraknya akan terlihat bahwa ini akan jauh. Dan karena ini skalanya masih normal ya, berarti ini datanya tidak terlalu berpengaruh pencilannya ini kepada keseluruhan data. Oke, kemudian soal berikutnya, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Plot data point, tambahkan garis regresi linear, tambah persamaan,
dan beri judul. Oke, di sini saya sudah membuat ya. Di sini kita pakai fungsi ggplot2 ini dengan package-nya itu, paketnya. Di sini saya beri titik-titiknya warna merah. Kemudian untuk garisnya ini, garis agregasi linearnya ini saya beri warna hijau gelap. Kemudian di sini persamaannya juga saya sudah buatkan di sini, y sama dengan 7, sekian ini. Dan diminta beri judul dan label yang sesuai. Ini judulnya adalah saya beri regresi linear pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian sumber X dan Y nya pendapatan dan kebahagiaan. Oke, mungkin cukup dari saya untuk tugasnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.